Shalom, selamat malam kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi lewat rehat malam ini, renungan malam dan doa untuk menjangkaukan pelayanan kepada jemaat-jemaat di keluarga masing-masing. Kita akan menikmati hadirat Tuhan, membaca, mendengar dan merenungkan firman-Nya. Sebelum kita berdoa, kita dengarkan satu pujian seperti berikut. Tuhan dimuliakan lewat pujian itu dan terberkati kekasih-kekasih Tuhan yang setia menggunakan talentanya untuk memuliakan Tuhan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bagian pembacaan kita yang akan kita baca hari ini dalam
menikmati hadiratnya untuk renungan malam Rema untuk saat ini edisi Selasa 29 September 2020. Bahkan kita dari Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 26. Filipi 1 ayat 12 sampai dengan 26. Kalau semua sudah siap, mari kita siapkan hidup kita menyambut firman-Nya dan kita berdoa. Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami, karena di kolong langit ini tidak ada Allah yang lain selain Allah yang telah memanggil dan memilih kami dalam Kristus, menjadikan kami anak-anak ketebusan, umat kepunyaan Allah sendiri. Kami bersyukur pada malam ini atas seluruh pertolongan Tuhan yang kami telah nikmati dan alami sehari yang lalu. Bahkan Tuhan, di dalam penghujung bulan ini kami sungguh merasakan kasih dan tuntunan Tuhan telah memeliharakan kami dalam perjalanan sebulan yang kami akan lalui ini. Malam ini kami rindu menikmati hadirat Tuhan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memenuhi, menguasai hati pikiran kami dan memberi pengertian bagi kami, sehingga apa yang kami baca dan dengarkan tentang firman Tuhan sungguh dapat mengubahkan dan membentuk diri kami untuk tetap hidup hanya setia dan memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, bersabdalah, karena sesungguhnya kami siap untuk mendengarkannya. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas sangkanya. Dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu, kepada kamu. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia kata Tuhan Yesus ialah
setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Topik renungan kita untuk edisi Selasa 29 September 2020 adalah hidupku untuk Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, bila seandainya pertanyaan diajukan kepada kita, hidupmu untuk siapa? Atau hidup kita untuk siapa? Hidup saya untuk siapa? Tentu jawabannya variatif. Kalau pemuda ditanya tentang hidupmu untuk siapa, ya mungkin dia menjawab dengan hidupnya untuk dirinya, atau bisa dia katakan hidupnya untuk kekasihnya. Kalau orang tua ditanya hidupnya untuk siapa, hidupnya untuk keluarganya, hidupnya untuk anaknya. Atau istri atau suami ditanya, kalau istri ditanya hidupmu untuk siapa, hidupnya untuk suaminya. Begitupun sebaliknya, suami ditanya hidupmu untuk siapa, hidupnya untuk istrinya dan anak-anaknya. Lalu bagaimana Paulus menyikapi pertanyaan-pertanyaan tersebut? Dengan cara Paulus dalam bagian ini menegaskan bahwa aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Tetapi dia mengatakan pula, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ya. Paulus masih lebih mementingkan hidup bersama dengan jemaat di Filipi karena keselamatan mereka. Ayat 24, 23 dan 24. Dalam keadaan terpenjara, Paulus tidak kecewa dan putus pengharapan, melainkan ia justru menyerahkan hidupnya untuk pelayanan bagi Tuhan. Karena orang menyangka kalau Paulus ditahan maka pemberitaan Injil akan tertahan, akan terputus. Kehidupan yang dijalani oleh Paulus bukan lagi untuk dirinya, katanya. Hidupku bukan untuk diriku, kata Paulus, melainkan telah dibulatkan untuk melayani Kristus sepenuhnya. Hidupku untuk Kristus, bukan lagi aku yang hidup di dalam diriku, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam diriku. Bagi Paulus, Kristus adalah segala-galanya, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Paulus sadar bahwa segala yang dahulu merupakan keuntungan baginya, merupakan yang lebih utama baginya. Sekarang Paulus mengatakan semua itu dianggap rugi karena siapa? Karena Kristus. Kristuslah yang lebih utama menurut Paulus, yang terutama dan yang pertama bagi Paulus. Setelah dia diubahkan oleh Kristus, setelah dia masuk dalam kehidupan beriman kepada Kristus, baginya ada Kristuslah yang utama dan yang pertama ketika itu. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita yang juga telah menjadi bagian dari iman orang yang percaya kepada Kristus? Bagaimana dengan kita yang sudah juga dipanggil dan dipilih Kristus, diraih oleh Kristus? Apakah hidup kita ini juga telah kita jadikan sebagai yang utama untuk Kristus? Artinya bahwa untuk melayani Dia seperti Paulus melayani Kristus. Kalau dalam kehidupan kita keseharian, waktunya kita ada 24 jam dalam sehari. Kalau kita presentasi kehidupan per
dalam hidup kita itu berapa persen kita gunakan untuk Tuhan? Ya. Berapa waktu yang kita telah gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ya, bukan berarti bahwa kalau hidup ini untuk Kristus, kita akan di tempat ini terus siang dan malam. Bukan berarti bahwa kita harus melayani Tuhan dengan cara hidup di gereja terus dan tidak ada aktivitas yang lain. Tetapi kita diingatkan seperti Paulus mengingatkan kita bahwa kehidupan kita ini sifatnya sementara, karena itu mesti ada waktu untuk melakukan bentuk-bentuk pelayanan yang di dalamnya Kristus dimuliakan. Sesuai dengan talenta yang kita miliki, sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita, sesuai dengan yang sejauh yang kita bisa jangkau. Karena itu jangan lengah. Jangan hanya kita menyibukkan diri kita dengan kepentingan diri kita, lalu kita melupakan persekutuan dengan Kristus, lalu kita melupakan pelayanan yang bisa kita lakukan, lalu kita mengabaikan talenta yang sudah dianugerahkan tanpa kita gunakan untuk Tuhan. Kalau talenta kita untuk menyanyi, marilah kita untuk melayaninya melalui nyanyian. Marilah kita melayani dia melalui pengiringan musik kalau kita punya talenta di sana. Marilah kita untuk menggunakan apa yang ada pada kita untuk memuliakan Tuhan. Melalui potensi yang ada pada kita, lewat talenta yang kita miliki, profesi yang kita miliki, marilah kita melayani Tuhan. Tuhan dimuliakan dalam setiap pelayanan itu. Amin. Baik, mari kita berdoa. Allah yang kuasa, Tuhan yang empunya hidup kami bersyukur perkenan Tuhan kami telah dimungkinkan menikmati hadirat Tuhan dalam kami membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Oh Tuhan, meteraikan firman ini dalam hati kami agar menjadi rema untuk kami terus renungkan dan senantiasa menjadi pegangan dan pedoman bagi kami, memperingatkan kami dalam perjalanan hidup yang kami tempuh. Sehingga kemanapun dan dimanapun kami berada, kami tetap menjadikan hidup kami untuk Tuhan. Bahwa dalam setiap pergerakan hidup kami berharap di dalamnya Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Dan apa yang ada pada kami boleh gunakan untuk melayani Tuhan. Setiap talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Dan kemampuan-kemampuannya Tuhan karuniakan kami pakai untuk melayani Tuhan. Oh Tuhan, kami akan beristirahat, kami mohon ampun atas segala dosa kami yang kami lakukan dalam kehidupan kami, agar kami berkenan kepada Tuhan, dan sehingga malam ini kami boleh menikmati peristirahatan kami dalam damai Tuhan. Kami penuh harap bahwa dalam perlindungan Tuhan kami dijauhkan dari segala kejahatan, kuasa kegelapan, sakit penyakit, dan bahkan kami yakin kuasa Tuhanlah yang dapat menyembuhkan kami dari segala penyakit yang kami derita. Dan karena itu kami mohon kemurahan kasih Tuhan mengasihani saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuntunan dan berkat Tuhan melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak medik dan keluarga, berkat Tuhan dinyatakan untuk kuasa kesembuhan dialami. Demikian pula bagi yang berduka, kami mohon penghiburan dan kekuatan dari Tuhan agar tiada larut dalam kesedihan. Yang dalam keputusasaan kami percaya kuasa Tuhan pula yang akan memampukan mereka untuk menghadapi kehidupan dan mengubah hidupnya menjadi penuh pengharapan pada Tuhan. Demikian kami mohon pimpinan Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kami angkat di tengah-tengah persekutuan ini. Tuhan berkenan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang setia memuliakan Tuhan melalui talenta-talenta yang Tuhan karuniakan. Melayani Tuhan melalui berbagai talenta yang Tuhan telah
berikan. Semoga di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Oh Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan untuk kegiatan-kegiatan kami ke depan. Tuhan tolong kami agar kami boleh menjalaninya dengan penuh damai sejahtera. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam kuasa Tuhan malam ini. Semoga kami mengalaminya dalam damai sejahtera Tuhan, dan esok pagi dibangunkan dengan semangat dan kekuatan yang baru untuk dapat melakukan aktivitas kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami juga terus memohon pertolongan dan pengasihan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Semoga segera dilewatkan dari segala bencana maut yang menimpanya. Virus corona yang masih terus menjadi ancaman bagi yang hidup. Kami yakin kuasa Tuhan yang dapat menghalau dari tengah-tengah bangsa ini. Dan kami juga berperan aktif di situ untuk turut bersama dengan pemerintah untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini. Ya Tuhan, dengarkan kami datang berdoa bersyukur di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Malati dimanapun Anda berada, sebelum saya undur diri, izinkan saya bersama dengan tim multimedia menyapa Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih di rumah. Selamat malam, selamat beristirahat. Yakinkan diri kita bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, kita akan selalu ada dalam keadaan yang penuh damai sejahtera. Tuhan memberkati. Selamat beristirahat.